Mulai recordnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Ekonomi Sumber Daya dan Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Idris eh, pada mata kuliah kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Baiklah, yang pertama itu Dea Ananda Rides dengan NIM 230600047, Aisyah Syarel dengan NIM 230609090, dan saya sendiri Helen Helinawati dengan NIM 230600053, dan Aura Putri Dinova dengan NIM 230600091, dan yang terakhir ada Anggun Dea Paramita dengan NIM 230600043. Next. Baiklah, lanjut saja kepada materi. Materi yang pertama yaitu sejarah singkat intensifikasi pertanian di Indonesia. Pada materi ini yang akan disampaikan oleh Saudari Anggun, kepada Anggun dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari PPT kelompok kami, yaitu sejarah singkat intensifikasi pertanian di Indonesia. Revolusi Hijau di Indonesia dimulai dengan proyek pelatihan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1963 dan 64. Kemudian terjadi demonstrasi massal atau disingkat dengan Demas pada tahun 1964 dan 65 yang akan berkembang menjadi bimbingan massal. BIMAS itu sendiri adalah intensifikasi program yang menerapkan panca usaha tani melalui paket kredit usaha tani dan bimbingan teknik bercocok tanam baru, yang mana dianjurkan untuk menerapkan panca usaha tani dan dua elemen penting lainnya, yaitu kegiatan pasca panen yang baik dan dalam segi pemasaran, yang kemudian dikenal sebagai Sabta Usaha Tani. Program ini diterapkan dengan 4 kategori yang didasarkan atas kondisi lahan pertanian. Kemudian BIMES berkembang menjadi intensifikasi massal ketika subsidinya dicabut pada tahun 1988, dan program Insus ini berkembang menjadi insentifikasi khusus pada 1979 dan 1980. Dan program intensifikasi dikategorikan dalam beberapa paket, yaitu ada A, B, C, dan D, di mana paket A-nya adalah diterapkan pada daerah kering melalui penerapan partial sabta usaha, dan paket B-nya diterapkan pada lahan irigasi dengan sabta usaha lengkap dan pupuk berimbang serta benih bersertifikat. Kemudian pada C adalah untuk lahan irigasi dengan penerapan komplit sabta usaha dengan pemupukan berimbang, benih bersertifikat, dan intensitas tanam sekitar 200%. Dan pada paket D-nya adalah untuk lahan irigasi dengan menerapkan sabta usaha lengkap, pemupukan berimbang, benih bersertifikat, intensitas tanam lebih dari 200%, dan pengelolaan tanah yang sempurna, dan menggunakan pupuk pelengkap cair. Dan melalui program ini, petani dianjurkan untuk menerapkan 10 unsur bercocok tanam ya, padi yang lebih akurat dan efisien. Dan sampai saat ini, pemerintah tetap melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan teknologi pertanian ini untuk mempertahankan swasembada beras yang kini kembali terancam. Next, moderator. Kemudian, pada slide 2 terdapat revolusi hijau, di mana terdapat definisi dan latar belakang. Revolusi hijau atau Green Revolution merupakan modernisasi pertanian dengan teknologi intensif, yang merupakan awal dari semakin berkembang dan diterapkannya pertanian intensif dan modern. Pertanian intensif dan modern ini dicirikan terutama oleh penggunaan metode teknologi pertanian yang maju seperti pupuk, pestisida, benih unggul, dan irigasi. Hal ini melibatkan modal yang besar bagi input pertanian, khususnya itu input luar, agar mencapai hasil persatuan unik lahan dengan efisiensi maksimum yang memungkinkan. Kemudian, revolusi hijau dimulai di Amerika Serikat tahun 1860-an, yang berkembang pesat setelah 1943 di Meksiko. Dan saat itu Amerika sendiri termasuk negara yang belum berkembang dan bergantung pada sektor pertanian.
Dan salah satu tonggak penting perkembangan revolusi hijau dunia adalah keterlibatan Rockefeller Foundation pada tahun 1943 di Meksiko dalam rangka meningkatkan kualitas varietas jagung dan gandum. Kemudian dilanjutkan lagi dengan keberhasilan yang dilakukan oleh Burlak pada tahun 1950-an yang diikuti dengan meluasnya penggunaan gandum berproduksi tinggi ke India dan Pakistan setelah tahun 1965. Kemudian hal ini mendorong IRI atau International Rice Research Institute di Filipina yang pada tahun 1966 melahirkan varietas IA8 yang dikenal sebagai padi ajaib pertama yang dihasilkan. Next, moderator. Selanjutnya itu implikasi ekonomi dari revolusi hijau. Pengimplikasian ekonomi dari revolusi hijau tersendiri terdapat pada terjadinya peningkatan produksi pangan hingga 3 kali lipat sejak terjadinya Perang Dunia II. Kemudian varietas unggul itu memerlukan penggunaan pupuk tinggi untuk hasil yang optimal. Dan pada tahun 1950, 1 ton pupuk dapat meningkatkan produksi 46 ton biji-bijian. Namun pada 1980-an efektivitas pupuk menurun dan hanya 13 ton per ton pupuk. Dan negara maju membantu negara berkembang untuk meningkatkan penggunaan pupuk, terutama itu di Asia yang kondisinya masih potensial untuk meningkatkan produksi per 1 unit. Dan adopsi varietas baru di Asia, termasuk Indonesia, meningkatkan produksi pangannya yang lebih optimal. Next. Selain adanya implikasi ekonomi, terdapat juga implikasi lingkungan. Terlepas dari karakteristik dari pertanian intensif yang cenderung tidak ramah terhadap lingkungan, ada beberapa faktor lain yang ikut mendorong terjadinya dampak yang tidak menguntungkan. Dan menurut Hester Gunasekara dan Dandrus, menyatakan bahwa ada 2 faktor penting penyebab pertanian intensif modern berdampak negatif terhadap lingkungan, yaitu para petani tidak menanggung atau mengeluarkan biaya penuh dan bantuan atau dukungan yang besar dari pemerintah kepada petani. Eh, Untuk mengatasi efek yang tidak menguntungkan tersebut serta membebankannya pada masyarakat, maka akibatnya mereka memproduksi dalam jumlah yang lebih besar dengan menggunakan jumlah input yang lebih besar dari seharusnya. Dengan kata lain, jika mereka ingin mencegah terjadinya efek lingkungan, mereka itu akan menggunakan input yang lebih kecil. Dan akibatnya sukses dalam peningkatan produksi telah dicapai dengan biaya sosial dan lingkungan yang besar. Kemudian, dampak lingkungan dari aktivitas pertanian itu terdiri atas lingkungan usaha tani sendiri dan lingkungan luar usaha tani. Dalam usaha tani sendiri ada 2 dampak utama dari revolusi pertanian terhadap lingkungan usaha tani sendiri, yang meliputi adanya resistensi hama, musnahnya predator, dan perkembangan hama baru, dan terjadinya degradasi lahan. Jika dalam luar usaha tani, pertanian modern intensif itu mempunyai dampak negatif terhadap kegiatan luar usaha tani, seperti terhadap kesehatan manusia serta terhadap lingkungan sekitar, dan dampak yang ditimbulkan oleh input masukan kimia dan pestisida tersebut bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Dan dampak itu terjadi selama proses pembuatannya, distribusi, penyimpanan, dan penyemakaian pada kegiatan produksi pertanian. Baik, hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggun. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan sebagai pilar ekonomi hijau. Energi terbarukan adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan ekonomi hijau karena sumber-sumber energi ini tidak bisa menghasilkan emisi karbon yang merusak atmosfer, sehingga membantu mengurangi perubahan iklim. Energi terbarukan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi yang tersedia dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Keuntungan utama dari energi terbarukan adalah kemampuannya untuk memberikan pasokan energi yang bersih dan berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi jejak karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi di setiap negara. Kemudian lanjut krisis ekologi utama di bidang pertanian.
Yang pertama yaitu erosi tanah. Erosi tanah merupakan masalah serius dalam pertanian yang berdampak pada degradasi lingkungan. Erosi mengakibatkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur, berkurangnya kedalaman lahan, dan kehilangan kelembapan tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dampak ini mengakibatkan peningkatan jumlah pupuk yang diperlukan untuk mengompensasi kehilangan kesuburan tanah, serta meningkatkan risiko kerusakan tanaman akibat penyakit dan hama. Erosi tanah tidak hanya mempengaruhi produktivitas lahan, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani. Selanjutnya, polusi. Polusi di bidang pertanian mencakup pencemaran air, udara, dan tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak tepat. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan kontaminasi sumber air yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Peningkatan penggunaan pestisida juga dapat membunuh predator alami hama yang pada gilirannya meningkatkan populasi hama. Selain itu, polusi dari kegiatan pertanian dapat menciptakan masalah jangka panjang bagi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu kehilangan keragaman hayati. Kehilangan keragaman hayati diakibatkan oleh praktik pertanian intensif yang mengandalkan monokultur dan penggunaan bahan kimia. Monokultur mengurangi variasi spesies tanaman dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Penurunan keragaman hayati juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sistem pertanian. Selain itu, hilangnya spesies tanaman dan hewan juga dapat mempengaruhi fungsi ekosistem seperti pengendalian hama dan penyerbukan. Yang terakhir yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Pemanasan global merupakan masalah kompleks yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, termasuk yang berasal dari sektor pertanian. Aktivitas pertanian seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi berkontribusi pada emisi karbon dioksida. Selain itu, penggunaan pupuk nitrogen dapat menghasilkan nitrous oxide yang merupakan gas rumah kaca yang berpotensi merusak lapisan ozon. Kemudian juga peningkatan suhu global dapat mengubah pola cuaca dan mengancam produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan juga meningkatkan risiko kegagalan panen. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dea. Materi selanjutnya yaitu alokasi sumber daya optimal yang akan disampaikan oleh Saudari Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu alokasi sumber daya optimal. Distribusi efisien input termasuk lahan, air, tenaga kerja, modal. Tujuannya agar hasil maksimum dengan biaya minimum. Digunakan analisa marginal untuk keputusan alokasi, disesuaikan dengan kondisi lokal dan permintaan pasar. Contohnya seperti tanaman padi di lahan basah, jagung di lahan kering. Next slide, moderator. Tantangan dalam mewujudkan ekonomi hijau. Yang pertama, memasukkan biaya eksternal ke dalam biaya produksi. Contoh dampaknya pencemaran, erosi, dan degradasi tanah. Tujuannya untuk mendorong pertanian berkelanjutan. Caranya seperti pajak pestisida, substitusi pertanian organik, regulasi air, dan pupuk. Contohnya insentif untuk petani yang pakai pupuk alami. Next, moderator. Instrumen pajak. Yang pertama, pengertian pajak lingkungan. Pajak lingkungan adalah lingkungan kebijakan untuk mengatasi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Pajak atau denda dikenakan pada pencemar untuk menanggung biaya eksternal yang ditimbulkan akibat polusi. Yang kedua, teori Pigou. Teori Pigou pada tahun 1932 mengidentifikasi kegagalan pasar terkait eksternalitas, lalu memperkenalkan pajak Pigouvian untuk mengatasi polusi. Produk berlebih disebabkan oleh produsen yang tidak menanggung semua biaya, termasuk biaya sosial. Yang ketiga, pajak sebagai insentif. Pajak dapat diberikan pada produk ramah lingkungan untuk mendorong konsumen membeli produk yang peduli lingkungan. Hal ini bisa diterapkan pada barang impor melalui tarif untuk melindungi industri dalam negeri. Next slide, moderator.
Yang keempat, pajak di sektor pertanian. Pajak dan denda diterapkan untuk mengurangi polusi dan mencegah perubahan penggunaan lahan. Kompleksitas dalam penggunaan denda akibat variabel seperti jenis tanah dan teknik pertanian. Yang kelima, prinsip pencemar bayar atau PPP. Pencemar lingkungan harus menanggung biaya kerusakan yang ditimbulkan, baik dalam bentuk denda atau pajak. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dana untuk perbaikan kualitas lingkungan. Yang keenam, denda emisi dan penggunaan sumber daya. Denda emisi digunakan untuk mengurangi polusi dengan memberi insentif pada produsen untuk memilih teknologi agar lebih efisien. Sistem denda berdasarkan kualitas lingkungan atau standar ambien. Ambien. 7. Kendala penerapan pajak dan denda. Sulitnya mengestimasi kontribusi masing-masing sumber polusi pada pertanian, residu logam berat dan polusi non-point menjadi tantangan. Next slide, moderator. 8. Efektivitas pajak dan denda. Pajak dan denda efektif menekan polusi dan memberikan insentif bagi pembuat polusi untuk mengurangi dampaknya. Kombinasi pendekatan hukum dan ekonomi diperlukan untuk menanggulangi polusi. Dan yang terakhir, implikasi untuk Indonesia. Penerapan pajak dan denda di sektor pertanian bisa mengurangi penggunaan input kimia, meskipun berdampak pada produksi dan pendapat petani. Solusinya, subsidi untuk pertanian berkelanjutan dan peningkatan program ekstensifikasi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Aisyah ke Aura. Kepada Aura, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah subsidi. Yang pertama, ada dampak subsidi terhadap lingkungan, di mana ada dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah subsidi pupuk dan pestisida dapat mendorong penggunaan berlebih dan merusak lingkungan, seperti salinitas tanah dan aliran yang berubah. Yang kedua, ada subsidi untuk dampak positif. Subsidi dirancang untuk mendukung pelaku ekonomi yang menciptakan dampak positif terhadap lingkungan. Lalu ada subsidi dalam penanganan lingkungan. Subsidi dapat diberikan untuk mendorong praktik ramah lingkungan dan perubahan teknologi yang berwawasan lingkungan. Lalu ada kebijakan subsidi. Yang pertama ada penghargaan untuk sistem produksi yang ramah lingkungan. Yang kedua ada rangsangan, mempercepat perubahan teknologi yang lebih hijau. Yang ketiga ada kompensasi, menutup biaya penyesuaian akibat kebijakan lingkungan. Yang kelima ada keuntungan subsidi. Lebih mudah terarah pada sektor atau daerah tertentu dibandingkan pajak atau denda. Selanjutnya ada tantangan subsidi di negara berkembang. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam penerapan subsidi untuk lingkungan. Next slide. Lalu ada kombinasi pajak dan subsidi. Yang pertama adalah kombinasi pajak atau denda dan subsidi, di mana kebijakan ini mengatasi kekurangan masing-masing instrumen dengan memberikan insentif kuat untuk perubahan teknologi dan meningkatkan penerimaan pajak atau denda. Lalu ada manfaat ganda. Pajak mengurangi penggunaan input kimia, sementara subsidi mendukung pertanian berwawasan lingkungan. Lalu ada tujuan, di mana mengurangi kerusakan lingkungan dan mendorong petani untuk mengadopsi praktik pertanian ramah lingkungan. Dan subsidi yang cukup, di mana insentif harus memadai agar semua petani termotivasi untuk beralih ke sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Next slide. Selanjutnya, kuota input. Yang pertama ada pembatasan penggunaan input kimia, di mana kuota diterapkan untuk membatasi pemakaian input kimia seperti pupuk nitrogen guna mengurangi dampak lingkungan. Lalu ada dampak terhadap produk dan pendapatan. Sistem pertanian kurang insentif dapat menurunkan produk dan pendapatan petani kecuali harga produk pertanian naik cukup tinggi. Lalu ada studi kasus Jerman, di mana penurunan penggunaan pupuk nitrogen 10-30% tidak mengurangi keuntungan secara signifikan atau hanya kehilangan hingga 15% keuntungan. Ini menunjukkan bahwa pengurangan input kimia tidak selalu berdampak besar pada probabilitas. Selanjutnya ada efektivitas kuota. Kebijakan kuota dapat efektivitas
untuk menekankan masalah lingkungan seperti pencemaran udara dan air, tapi harus diimbangi dengan analisis tingkat rekomendasi penggunaan pupuk dan mencapai produksi optimal. Lalu ada pendekatan produksi optimal, di mana kebijakan harus berfokus pada produksi yang optimal, bukan maksimum untuk mencapai keuntungan petani sekaligus mengurangi degradasi lingkungan. Lanjut. Lalu ada kuota output. Yang pertama ada pembatasan produksi. Kuota output membatasi jumlah produksi yang dapat dijual bertujuan untuk menghindari surplus dan mengamankan harga internal. Yang kedua ada dampak terhadap harga dan penerimaan, di mana pengurangan yang pertama ada dampak pada konsumen, yaitu yang pertama kenaikan harga mempengaruhi konsumen, terutama jika harga dasar dan tertinggi diterapkan, perlu dipastikan bahwa harga tersebut mencerminkan kebutuhan sosial dan maksimum. Yang kedua ada persaingan internasional. Negara dengan ekonomi terbuka mungkin menghadapi impor produk pertanian lebih murah kecuali diberlakukan pajak impor yang tinggi. Yang pertama itu ada dampak lingkungan dan biaya eksternal. Biaya kerusakan akibat penggunaan pupuk sintesis cukup besar, mencakup emisi gas rumah kaca. Pengurangan input pupuk dapat mengaruhi hasil tanaman, dengan kerugian pendapatan petani sangat kecil, yaitu kurang dari 0,5% untuk sebagian besar tanaman. Lalu ada alternatif kebijakan, di mana menginternalisasi biaya eksternal melalui pajak polusi atau izin perdagangan dapat mengurangi dampak biaya lebih besar bagi produsen pupuk dibandingkan dengan petani. Dan kehilangan pendapatan. Kehilangan pendapatan untuk petani umumnya kecil, dengan kerugian terbesar terjadi pada tanaman dengan penerimaan rendah. Next. Yang terakhir ada penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. Yang pertama ada pendekatan untuk mengatasi dampak lingkungan. Yang kedua ada tujuan sistem pertanian ramah lingkungan, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan input kimia dan memastikan penggunaannya sesuai dengan peraturan kesehatan. Lalu ada mengembangkan metode yang mempertahankan atau meningkatkan produktivitas sambil meminimalkan dampak lingkungan. Langkah-langkah kebijakan di Eropa, yang pertama adalah perencanaan pendesaan terpadu, perlindungan tanah dan daerah sensitif. Yang ketiga, integrasi lingkungan dalam kebijakan pertanian umum. Lalu menghindari surplus, meningkatkan keberagaman tanaman. Lalu ada prinsip pertanian berkelanjutan. Yang pertama itu ada mengorganisir produk tanaman dan ternak selaras dengan alam, dan meningkatkan keragaman dalam perencanaan dan teknologi yang berbasis pemahaman sistem biologi. Lalu ada dampak pengurangan input kimia, yang mana penurunan penggunaan input kimia dapat mengurangi hasil produksi per unit lahan. Tetapi dengan pembatasan impor atau harga yang meningkat, produsen bisa memperoleh keuntungan lebih tinggi. Namun, tanpa input kimia, harga pangan meningkat tajam, mengurangi surplus konsumen, dan berisiko bagi petani dan produsen pupuk. Dan terakhir ada kendala di Indonesia, yang mana kendalanya itu adalah persepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Banyak yang menganggap swasembada pangan sebagai tujuan utama, meskipun sering mengarah pada degradasi lingkungan. Lalu ada kondisi lapangan, di mana petani kecil dengan lahan terbatas cenderung mengandalkan petani intensif untuk hasil tinggi, namun penggunaan pupuk organik yang lebih mahal dapat menjadi hambatan. Next. Dan metode alternatif. Yang pertama itu ada pengaturan pola tanam dan rotasi, di mana tujuannya menjaga kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia serta serangan hama. Prinsipnya adalah tanaman yang menguras kesuburan tanah diganti dengan tanaman yang mempertahankannya. Lalu pola rotasi yang mengoptimalkan interaksi tanah, suplai hara, dan mengurangi hama. Lalu ada pengolahan hama terpadu atau PHT. Dan konsepnya adalah PHT adalah sistem yang mengintegrasi kontrol biologis
kultural, dan kimia non-persisten untuk mengelola hama secara berkelanjutan. Next. Pengaturan irigasi. Tujuannya adalah menjamin alokasi air yang efisien untuk produksi pertanian dan mengatasi masalah lingkungan yang terkait dengan air. Lalu ada masalah yang ditangani, yaitu salinitas. Konsentrasi garam dalam air dapat menghambat penyerapan air oleh tanaman. Lalu ada kemasan atau pH tanah. pH air yang sangat tinggi atau rendah dapat merusak tanaman. Solusinya, teknologi irigasi modern yang dapat mengurangi salinitas dan kemasan tanah, serta meningkatkan efisiensi penggunaan air. Manfaatnya, mengurangi polusi, meningkatkan hasil pertanian, dan mendukung konservasi sumber daya air. Strateginya, mengurangi penggunaan air persatuan area, penggunaan kembali air drainage, serta efisien dalam pengaturan irigasi. Next. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aura. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.